Baik, based on the topics that we agree on, tonight we are going to discuss about globalization and the role of media. And in my opinion, this is a very tricky topic, and we can learn together. To tell you the truth, I do not know much about media, although I believe that this is very important topic. So, but I also believe that youth, young people, young generations are very engaged in media, especially social media. So I think we can discuss and we can learn about this together. Globalization and the role of media. To continue the last point I mentioned last week, I would say that the growth of extremism is additionally influenced by external events through globalization. And here I want to emphasize and stress that globalization is the compression of the world, but it is not limited and cannot be understood narrowly in terms of economy. In the context of globalization, the advance of communication and computer technology and the availability of the internet enable us to have information at our fingertips. And this is a kind of illustration what is the impact of globalization. Yeah, it's not only about economy, but also technology, also culture, environment even. And this is it also creates some negative aspects on poverty, on exploitation, on equality or inequality, and so on. Yeah. So terrorism, of course, and this is the part of the topics that we are going to discuss tonight. How in the era of globalization, especially with the growth of social media or media in general, we are aware also of the challenge of terrorism or extremism. Now, I think we need to be aware that Indonesia has seen a greater internet access over recent years. And the young generation, the youth in Indonesia, is very active with social media. For me, it is surprising that Indonesia comes fourth globally and first in Southeast Asia. For example, for the number of Facebook users, 111 million, both active and inactive. And the country has 24 million users on Twitter, one of the highest in the world. And 8.9 million are on Instagram. Nearly 90% of users are below the age of 34. And 54% are between 16 and 24. We realize that this age, 30s and 20s, we can consider them as the age of the youth, the young generation. And so we can say that more than 50% of them, yeah, are very active
very engaged in social media, either Facebook or Twitter or Instagram or whatever. Yeah, and this is very challenging in my opinion. The challenge is this: how can social media be used for positive things, especially in building interreligious relation, interreligious encounter. So social media is used for making Indonesian Jews work together for building interreligious encounter. That's the challenge. However, we know also the point that the problem is that, not the problem, it's the challenge. I would say the challenge. With the growth of the social media or the media in general, we face or we enter into the post-truth era, and we face some parts of the challenges which likely or unlikely will touch the point of or the problem or the value of living together. So what is post-truth era? According to the Oxford English Dictionary, post-truth is defined as relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and a personal belief. So sometimes we say that this is more related to the idea of influence, influencing. Post-truth is when institutions report false or incorrect claims in order to persuade public opinion and increase support, to give influence, although it does not always mean that it is true or it is part of truth. This means that audiences are now beginning to question media institutions' reliability. Yeah. In some understandings, we say that post-truth is related to untruth. Kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali, mungkin kalimat ini tidak pas ya, bisa jadi akan menjadi kebenaran. Jadi kebohongan itu bisa menjadi kebenaran. Contohnya mana? Ya, misalnya kasus yang terjadi di Indonesia, seorang ibu yang operasi plastik, tetapi kemudian menyampaikannya sebagai bagian dari violence, ya, kekerasan yang dialami, dan kemudian itu disebarluaskan sedemikian rupa sehingga banyak orang meyakininya, dan ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin begitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi seperti menghipnotis banyak orang sedemikian sehingga ini kemudian diyakini sebagai bagian dari kebenaran dan kemudian menggerakkan banyak orang untuk membuat aksi tertentu gitu ya, membuat aksi tertentu. So ini yang dimaksud dengan post-truth ya. Jadi
bukan pertama-tama truth-nya, tetapi dampaknya. Dampak sedemikian rupa sehingga kemudian bisa mempengaruhi, begitu ya, mempengaruhi. Post-truth in the sense that what is believed, although it is not true, can be a truth. And it can influence somebody or a group of people to react and to make a movement, which sometimes is also destructive to many people. Ya, dan yang lain misalnya dampak dari post-truth itu adalah bahwa kita ini hidup dalam sebuah apa ya namanya ya informasi yang sepertinya itu sudah terdistorsi oleh banyak pihak gitu ya, misalnya lewat pandangan beberapa pihak yang kan namanya pandangan ya, tidak selalu pas, tidak selalu sesuai dengan realitas gitu ya, tetapi bahayanya atau tantangannya kan orang tidak selalu mampu untuk membuat filter terhadap pandangan-pandangan itu dan begitu saja menelannya mentah-mentah dan kadang kemudian menimbulkan akibat yang sangat negatif ya. Maka ini pernyataan ini ya sangat menarik ya. Fact itu sesuatu yang sungguh terjadi ya, tetapi bisa menjadi fake, menjadi sebuah sesuatu yang dibuat gitu ya, yang dikemas atau yang ya yang belum tentu betul tapi kemudian diyakini sebagai sesuatu yang betul gitu kan ya. Apa yang kita hadapi dalam hari-hari ini dengan kasus yang ada di wilayah Duren 3 itu kan juga salah satu contohnya ya. Sebelumnya kita juga semacam digiring gitu ya untuk meyakini sesuatu peristiwa yang rupa-rupanya ternyata tidak sesuai dengan fact gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realitas. Dan ini masih berkembang toh tentu ya, masih berkembang dan ya ini repotnya kan kemudian kadang-kadang dalam hidup bersama, terutama dalam kaitannya dengan interreligious relation, ya itu sesuatu yang disebarkan itu tidak yang benar gitu ya, sedemikian rupa sehingga yang tidak benar ini sudah memobilisasi kelompok gitu ya, kelompok tertentu gitu ya, untuk kemudian membuat sebuah movement atau gerakan yang spontan dan pada saat yang sama memang bisa berdampak negatif ya terhadap umat kita. Ini post-truth atau fake atau ya dalam arti tertentu juga hoax macam gitu ya, sesuatu yang dan ini sangat mudah berkembang justru karena medium yang ada di tangan kita, sosial media dan internet dan seterusnya itu bisa menjadi channel atau saluran untuk menyebarluaskan yang semacam itu ya. Ini tantangannya, hubungan antara globalisasi, komunikasi yang cepat lewat media dan internet, tetapi dalam arti tertentu media dan internet, media sosial ini tidak jarang juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan distorsi tertentu ya. Maka ajakannya adalah menurut saya ya bagaimana cerdas dalam bermedia sosial, dan ini tentu kaum muda itu mempunyai tugas yang tidak ringan ya, tugas yang tidak ringan. Mengapa tidak ringan? Karena sebetulnya memang kemampuan bermedia itu ada di tangan kaum muda, dan bagaimana kaum muda ini memanfaatkan peluang ini menjadi sesuatu yang positif gitu ya, tidak justru untuk
tenggelam dan tertelan oleh kecenderungan negatif seperti yang kita lihat dalam slide tadi. Nah, apart from the fact that time-space cooperation, jadi kan globalization itu kan bisa dikatakan semacam time-space compression. Semua itu dikompres gitu ya. Time juga ya. Waktu yang sebetulnya untuk penyebaran informasi itu butuh waktu lama itu bisa di dalam 1 detik gitu ya. Space juga untuk dulu orang untuk dari Maluku ke Indonesia itu dari Jawa itu butuh waktu yang panjang gitu ya. Sekarang mungkin hanya 2 jam, 3 jam semacam gitu ya. A time-space compression has brought positive impacts in improving the quality of human life. The advance of communication and computer technology, however, can also bring negative effects. And one of them is the growing hoax on social media, including fake news, hate speech, and intolerant discourse. The youths in particular are not always ready to handle a great deal of information and opinions, which often convey very, very different ideas in conflict with each other. Saya akan membayangkannya itu begini ya, dengan globalisasi dan era media gitu ya. Itu orang yang sebelumnya itu biasanya hanya berpegang pada satu sumber informasi gitu ya. Nah, misalnya dari gurunya atau dari orang tuanya atau dari lembaga tertentu gitu ya. Nah, sekarang ini kan dalam hitungan detik itu menerima banyak informasi kan. Dan beberapa itu bisa menyaring, bisa membuat sebuah diskresi gitu ya. Mana yang positif, mana yang sungguh benar, mana yang enggak gitu ya. Tapi ada yang menelan mentah-mentah sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan itu kemudian bingung. Bingung kok. Oh, itu begitu ya betul, ada betulnya, itu ya begini ya ada betulnya gitu. Jadi sepertinya semuanya itu menjadi istilah yang biasanya dipakai itu perplexity, disorientation, distrust, sepertinya ada kepercayaan lagi ya, kehilangan orientasi, kebingungan gitu ya, anxiety, kegelisahan, frustasi atau malah ketakutan gitu ya. Which in turn may push young people at risk to embrace radical views and violent extremism. Ya, jadi dalam kebingungan, dalam disorientasi, dalam kegelisahan, kegalauan, frustasi, ketakutan itu akhirnya kemudian sampai kepada ada yang sampai pada keputusan saya mau menolak mentah-mentah yang berbeda dengan pandangan saya dan saya akan mati-matian membela pandangan saya ya. Nah, bisa bayangkan bahwa pandangan ini sebetulnya pandangan yang sudah kena itu ya, kena virus gitu ya, kena virus intoleransi gitu ya. Bahwa yang lain itu harus dihabisi, yang lain itu yang harus ditolak, yang lain itu harus disingkirkan dan seterusnya. Dan ini seperti diindoktrinasi untuk menerima gagasan bahwa yang berbeda itu tidak bisa diterima, maka akhirnya kemudian ambil jalan pintas dengan membuat sebuah tindakan yang tanda kutip destruktif terhadap pihak lain yang berbeda. Berbeda itu bisa berbeda etnis, berbeda keyakinan, berbeda pandangan dan inspirasi politik dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga akibat secara umum ya chaos gitu ya, kekacauan gitu ya. Dan hal-hal semacam ini sebetulnya kan ada dalam menjadi tantangan kita bersama ya. Ini saya mau mengulang saja apa yang saya sampaikan minggu lalu. Itu bisa mengena pada masyarakat Yahudi, masyarakat Buddhis, masyarakat
dan komunitas Sikh, Kristen, Muslim, dan yang lain. Poinnya adalah bahwa tidak memiliki kemampuan untuk menyaring, gitu ya, berbagai pandangan atau ide atau informasi yang masuk, gitu ya, dan kemudian memahaminya atau menyikapinya dengan hitam putih, gitu ya, secara hitam putih, gitu ya. Ini atau itu, gitu ya. Nah, kalau saya yang ini berarti yang itu ya sudah, enggak bisa diterima. Kalau saya menerima yang itu ya yang ini harus dibuang, dihabisi, gitu. Jadi hanya seperti black and white views, and there is no openness. They don't have a kind of open room for accepting those who have different ideas, different views, different beliefs, and different wisdoms, and so the effect and the result is very dangerous, ya. Nah, yang mau saya katakan dalam kaitannya dengan intoleransi, dalam kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan agama, gitu ya, itu kadang-kadang tercampuri, ya, atau ditunggangi mungkin, gitu ya, karena referensinya itu pada ayat-ayat suci, gitu. Ya, kan tidak sedikit toh bahwa ayat-ayat kitab suci itu dipakai, gitu ya, untuk membenarkan gagasan tertentu, gitu ya. Dan ini oleh banyak pihak itu tidak selalu disikapi dengan kritis, gitu ya. Saya memakai istilah ini, ya. Kemarin mungkin juga sudah saya singgung. Saya kadang-kadang berpikir bahwa yang Indonesia mungkin dianggap negara religius, gitu ya. Tapi kadang-kadang saya beranggapan bahwa religiusitas di Indonesia yang harus kita hargai dan kita junjung tinggi itu menjadi sesuatu yang overdosis, gitu ya. Overdosis itu dalam arti apa? Apa-apa saja dikaitkan dengan agama, gitu ya. Makanan saja dikaitkan dengan agama. Kota tertentu dikaitkan dengan agama, gitu ya. Dan yang juga menyedihkan, kadang-kadang ini diberi referensi ayat-ayat kitab suci, gitu ya. Seolah-olah itu ini memang sesuai yang dikatakan Tuhan Allah, gitu ya. Indonesia memang tidak menerima gagasan ateisme, ya, menolak Tuhan. Tetapi kadang-kadang saya berpikir bahwa Indonesia ini yang religius ini itu ada dalam jebakan, istilah saya. Bisa menjadi negara, saya pakai istilah saya sendiri, ya, yang saya katakan di beberapa tempat. Itu bahayanya itu memang bukan ateisme tapi autoteisme. Artinya apa? Mereka atau kita yang mengklaim sebagai orang beragama punya landasan kepercayaan, itu ya, itu mengklaim bahwa kita ini tahu rencana Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu maksud Tuhan dengan ayat-ayat tertentu itu. Nah, bagi saya ini menjadi sebuah tantangan, karena ini seperti saya itu menjadi Tuhan Allah, gitu. Saya sendiri, kan, ada automatic atau auto apa gitu. Auto itu kan diri sendiri, gitu. Saya sendiri seperti menjadi Tuhan Allah, gitu. Lalu mengadili yang lain, gitu. Menilai yang lain dengan penilaian saya yang saya dasarkan atau saya landasi pada sabda Tuhan Allah, gitu ya. Jadi seolah-olah penilaian saya ini benar karena ini sebetulnya penilaian saya ini adalah penilaian Tuhan Allah sendiri, gitu ya.
Jadi kalau saya membuat tindakan ini dan itu, saya nggak keliru. Karena ini saya hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, gitu ya, yang disabdakan Tuhan Allah, gitu ya. Saya cuci tangan dengan apa yang saya perbuat. Gitu. Ini kan mengerikan sekali. Ya. Ini menurut saya jebakan bagi kita yang mengklaim sebagai orang beragama religius. Gitu ya. Itu kan tidak hanya terkait pada kelompok atau komunitas iman tertentu ya, semua kena apa namanya bisa kena jebakan ini gitu ya, dengan anggapan bahwa saya ini sangat religius loh, saya ini dekat dengan Tuhan Allah loh, ini saya tahu banyak loh tentang pengetahuan tentang keagamaan dan sabda Tuhan Allah loh, dan Tuhan Allah mengatakan begini ya, ini ya sudahlah, kita ikuti, kita kita implementasikan, kita terapkan, kita apa namanya, kita wujudkan gitu ya, dalam kadang-kadang itu berdampak negatif kepada yang lain. Ya. Teman-teman yang belajar filsafat saya kira pernah mendengar yang namanya cogito ergo sum dari Descartes, ya. Cogito, I think therefore I am, but this then I think I'm God, therefore I am. Gitu ya. Ini gagasan yang seolah-olah saya ini menjadi Tuhan dan saya kemudian memerankan diri sebagai Tuhan. Mungkin gitu ya. Ini sudah disadari sejak lihat ini, ya, sejak zaman Yunani. Ya. Menurut saya boleh tidak setuju. Dosa manusia paling berat itu adalah ketika manusia menegasi keberadaannya sebagai manusia dan mau menempatkan diri sebagai Tuhan Allah, menjadi Allah. Gitu ya. Dan ini sudah habis. Dampaknya sudah negatif. Oke. Ini saya kutipkan apa yang dikatakan Paus ya, bahwa Kristiani pun juga bisa kena jebakan itu. The phenomenon of religious fundamentalism, which is found in all religions, including Christianity, poses serious difficulties. A passionate concern to return to the foundations of each religion, combined with a reaction to the onslaught of modern secular culture, has given great impetus to the growth of revivalist movements, extremism, something like this. The history of oppression of one religion by another dominant one has produced animosities and prejudices which add fuel to such movements. Dan ini Paus mengatakan begini, I humbly repeat here my own conviction. Peace bears the name of Jesus Christ. But at the same time, and in the same breath, I am ready to acknowledge that Catholics have not always been faithful to this affirmation of faith. We have not been always peacemakers. Poin saya adalah bahwa ini menjadi tanggung jawab dan tantangan kita bersama. Menurut saya itu tegangannya itu bukan antara umat beriman A dengan umat beriman B dengan umat beriman C, tetapi adalah kaum intoleran dalam komunitas umat beriman A dengan umat yang toleran dalam komunitas umat beriman A gitu ya. Jadi nanti tantangannya adalah kaum toleran itu berhadapan dengan kaum intoleran. Kaum toleran itu berasal dari komunitas umat beriman manapun dan berhadapan dengan kaum intoleran dari komunitas umat beriman manapun. Gitu ya. Bukan atas nama komunitas iman tertentu. Gitu ya. Dan gandengan tangan itu bukan karena sama-sama agama atau kepercayaannya, tetapi sama-sama keyakinan akan nilai positif yang memang dibangun dan diajarkan oleh pihak agama kita demi
common good, demi bonum commune, demi kebaikan bersama, ya, termasuk keadilan, kedamaian, kemudian kesejahteraan bersama dan seterusnya. Ya, the engagements in the public spheres of our brothers and sisters from different religious backgrounds can give us an opportunity to deepen or mature our faith. Ya, jadi sebetulnya ini dapat dipupuk ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, lalu bertemu dengan atau membangun perjumpaan dengan yang lain, gitu ya. Lalu ini malah semakin mendewasakan, gitu ya. Iman itu kan mungkin teman-teman ada yang belajar psikologi. Misalnya James Fowler itu kan mengatakan iman itu berkembang loh ya, seperti tubuh kita berkembang, kognitif kita berkembang, moral kita berkembang, gitu ya. Iman itu berkembang ya. Kalau orang dewasa tapi imannya masih seperti anak kecil, masih melihatnya hitam putih, itu bukan iman yang dewasa menurut si James Fowler, gitu ya. Dan aneh kalau pemuka jemaat, gitu ya, saya misalnya seorang romo, pastor, gitu ya, itu masih memiliki level iman yang rendah, yang suka mengadu domba, yang suka menunjukkan kejelekan umat beriman lain, lalu memprovokasi. Nah, itu iman saya iman anak kecil sebetulnya, gitu ya. Saya sudah 50-an sekian tahun, tapi imannya masih level anak kecil, gitu ya. Itu tidak dewasa iman itu. Dan karena itu iman yang dewasa itu adalah iman yang tanda kutip embracing atau memeluk umat beriman lain ke atas dasar itu common good, ya, perjuangan bersama demi kebaikan umum, gitu ya, common good. Nah, kebaikan umum itu apa toh? Yaitu perdamaian, keadilan, semacam itu. Saya mau memberi contoh begini. Saya mau memberi contoh. Kalau saya berasal dari kelompok saya dari Katolik, gitu ya. Lalu saya mengetahui ada guru, ini contoh ya, ini contoh. Guru Katolik yang kemudian menghukum anak di sekolahnya yang tidak beragama Katolik, menghukum misalnya dijemur, gitu ya, kemudian sampai pingsan, gitu ya. Lalu orang tua dari anak itu membawa ke pengadilan, gitu ya, membawa ke pengadilan. Nah, lalu saya dimintai pendapat sebagai ahli, gitu ya. Nah, apakah saya berani ya membela pihak yang meskipun tidak seiman dengan saya, tetapi memang perlu dibela karena nilai tertentu, gitu ya. Ini kan saya tidak setuju dengan kepala sekolah yang meskipun seiman dengan saya tetapi memakai jalan kekerasan, gitu ya, dalam menghukum seorang anak, gitu ya. Nah, apakah saya mau tindakan saya ini hanya sekedar dimotivasi oleh karena saya seiman dengan guru yang tidak benar ini, atau saya berani melangkah mengatakan bahwa guru yang seiman dengan saya ini tidak benar, gitu. Dan saya mau membela anak yang berbeda dengan iman saya karena apa? Karena nilainya itu apa? Non-violence, kedamaian dan perdamaian, lalu keadilan dan seterusnya, gitu ya. Jadi akhirnya kita beriman dalam hidup bersama ini, patokannya itu bukan pada atribut, gitu ya, atribut entah simbol-simbol keagamaan yang kita pakai, gitu ya, tapi pada nilai baik demi kemanusiaan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan menurut saya, menjadi tantangan. Ini nanti akan saya dalami di dalam dalam pertemuan tempat yang terkait dengan citizenship, gitu ya. Kita ini kalau ditanya ya, masalahnya kan sempat ada penelitian dari UIN Jakarta, gitu ya. Orang ditanya, kamu itu siapa, gitu ya. Dan itu menurut penelitian ini banyak yang cenderung mengatakan saya ini beragama A, beragama B, gitu ya.
yang kebetulan yang ada di Indonesia gitu. Jadi identitas keagamaan itu didahulukan daripada identitas kebangsaan. Ya, tantangannya apakah saya ini pertama-tama itu orang Indonesia yang mau membangun kesejahteraan bersama gitu ya. Lalu kalau ini yang menjadi poin pertama, lalu agama yang saya anut, kepercayaan yang saya pegang itu memang terarah kepada kebaikan bersama itu ya, sebagai satu bangsa Indonesia. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, ini sekedar contoh-contoh bagaimana kaum muda itu sebetulnya juga tidak kehilangan kreativitas ya untuk membangun kebersamaan. Ini kaum muda Asian Youth Day tahun 2017 ya, dalam pertemuan orang-orang Katolik se-Asia yang melibatkan kaum muda dari kelompok umat beriman lain gitu ya. Ini contoh gambar gitu ya. Ini dulu di Jogja, saya juga ikut di sini. Lalu ini contoh-contoh lain gitu ya. Ini yang saya dampingi kelompok saya kaum muda yang saya ajak untuk tinggal bersama di ini komunitas pesantren di Garut ya. Komunitas pesantren yang saya sangat terkesan NU yang fokusnya itu pada ekologi gitu ya, ekologi di Garut ya. Dan ini saya termasuk mengajak kaum muda termasuk calon pastor untuk tinggal bersama-sama dengan mereka beberapa hari di sana gitu ya. Ini dengan Muslim tapi ini lebih luas dengan Buddhis dan seterusnya kan. Dan saya mau menutup dengan mengatakan bahwa sebetulnya perjumpaan itu bisa dilakukan dalam hidup sehari-hari ya. Indonesia menurut saya cukup cair gitu ya, cukup lentur, tidak sifat masyarakatnya itu kan tidak terkotak-kotak ya. Saya 1 tahun di Libanon dan sering dulu mengunjungi Yordania, lalu Mesir gitu ya, Syria gitu ya. Itu saya melihat ada semacam pengkotak-kotakannya. Beirut Timur itu identik dengan Kristiani, Katolik. Beirut Barat itu Muslim, gitu ya. Jadi ada kotak-kotak gitu ya. Di Mesir, di Kairo juga gitu. Tapi di Indonesia kan secara umum ya, secara umum itu cair gitu ya. Tetangga kanan kiri kita ini sudah umat beriman. Dan menurut saya ini bisa ditempuh dalam hidup sehari-hari. Ya, dan teman-teman kan dalam kuliah, dalam tempat kerja kan sudah cukup lentur gitu. Tapi juga bisa dibuat dalam perjumpaan dengan aksi tertentu gitu ya. Gunung Merapi meletus atau banjir ini atau apa gitu ya, bekerja sama gitu ya. Ada yang lewat theological exchange gitu ya. Relasi belajar bersama gitu ya. Ini beberapa mahasiswa di STF Triarkara itu juga dari kalangan teman-teman Muslim misalnya gitu ya, atau mahasiswa saya calon pastor yang membuat skripsi dengan menulis tentang kaum sufi atau pemikir Muslim tertentu gitu ya. Nah, ada yang kemudian menindaklanjuti sampai sharing doa bersama dengan latar belakang iman yang imannya sendiri, tetapi demi kebaikan bersama, religious experience. Nah, ini bisa ditempuh, bisa dilakukan bersama. Gitu. Dan ini kan cara-cara yang mungkin sudah dicoba dan tantangannya kan bagaimana teman-teman itu, terutama yang dari kaum pemuda Katolik itu bisa menyebarkan virus gitu ya, supaya kaum muda Katolik secara khusus itu tidak hanya dalam kalangannya sendiri gitu ya, tapi berani memasuki dalam public space gitu ya, dalam komunitas publik gitu. Ini salah satu juga yang ada dalam program interreligious. Ini kan berjenjang toh, sejak usia ini remaja, lalu nanti kaum muda, lalu dewasa macam gitu ya. Nah, kalau itu bisa ditempuh secara
secara regular gitu ya, periodik, itu pasti sesuatu yang positif. Oke, saya berhenti di sini dan saya ingin mendengar tanggapan, komentar, pertanyaan sekaligus juga pengayaan dari Mas Kiai dan juga dari teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Romo Heru. Tadi kita belajar mengenai bagaimana globalisasi dan juga media ini memang menjadi apa ya, tantangan juga, selain menjadi kesempatan, tapi juga memang menjadi tantangan juga bagaimana fenomena post-truth ini sangat mungkin perlu kita waspadai, karena mengingat Indonesia itu secara literasi digital masih sangat kurang, dan serbuan globalisasi dan pembaruan sosial media ini sangat masif, sehingga memang itu perlu kita waspadai dan juga kita harus hati-hati dalam memanfaatkannya. Dan tadi juga Romero mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan membangun perjumpaan. Jadi bagaimana kita berani membela sesama, kita berani membangun perjumpaan, karena kebutuhan akan common good, akan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang disampaikan oleh mungkin kalau nggak salah Gus Dur ya, bahwa saudara, mungkin bukan Gus Dur, tapi seorang tokoh Muslim, bahwa siapa yang bukan saudara dalam agama adalah saudara dalam kemanusiaan. Mungkin itu. Jadi itu juga bisa menjadi semangat kita untuk membangun dialog. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan ke Romo Heru dari para partisipan, kita akan mendengarkan mungkin pengayaan dan juga komentar dari Kiai Ahmad terkait apa yang telah disampaikan oleh Romo Heru, dan juga mungkin juga nanti kalau memang ada pesan-pesan atau mungkin wejangan bagi orang muda Katolik di Indonesia, kami juga persilahkan Kiai. Demikian, silakan Kiai. Mohon maaf masih di mute Kiai. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Romo Heru, Prakosa, Mas Wahyu, dan teman-teman sekalian semuanya. Saya bahasa Indonesia ya, ya agak pelan-pelan. Nanti kalau yang perlu diterjemahkan, silahkan diterjemahkan ya. Saya lihat ada 2 orang paling enggak ya, yang saya nggak tahu bisa bahasa Indonesia atau tidak. Teman-teman sekalian, saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman malam hari ini dan bisa ngobrol, mendengarkan presentasinya Romo Heru yang sangat menarik. Dan saya merasa mendapat kehormatan ya, sekaligus belajar gitu. Nah, saya kira menarik sekali tadi presentasi Romo Heru yang bicara soal post-truth dan konsekuensinya, yang tidak lain adalah peran media. Ya. Sudah lama sebenarnya media itu punya peran besar terhadap kehidupan manusia secara umum. Apalagi sekarang era digital itu boleh dibilang itu adalah dunia di luar bumi. Jadi dunia itu sebenarnya ada 2 sekarang. Dunia nyata di bumi dan dunia digital. Karena itu kalau kita lihat penelitian, survei itu sekarang sudah tidak cukup lagi sebuah penelitian, sebuah survei yang hanya meneliti dan mensurvei dunia bumi. Mesti ada pendampingnya survei yang di dunia digital. Bahkan sekarang sudah ada riset atau survei yang sama sekali dunia digital,
tetapi menunjukkan kehidupan nyata. Jadi kalau survei-survei survei pemilu misalnya, itu surveinya sepenuhnya digital, tapi itu menunjukkan kehidupan nyata. Misalnya ketika prediksi siapa yang akan jadi gubernur, wakil gubernur, sekarang sudah mulai ada survei-survei presiden, wakil presiden ya, dan itu sepenuhnya dunia digital. Jadi dunia digital itu sebenarnya sudah menjadi dunia sendiri, bahkan terpisah dari dunia nyata, dunia kehidupan bumi. Maka menjadi penting kita untuk sadar tentang dunia digital itu, dan menurut berbagai riset, dunia digital itu lebih sekarang ini lebih mampu membentuk watak cara berpikir orang daripada pergaulan dunia nyata. Jadi ketika kita pegang HP misalnya, itu kita sebenarnya sedang bergaul dengan orang lain secara digital, punya grup WhatsApp dan lain-lain itu. Nah, grup WhatsApp itu adalah komunitas yang membentuk kita, yang bisa membentuk kita. Dan menurut penelitian, dunia digital di tangan di HP ini lebih bisa membentuk watak kita daripada pergaulan kita di dunia nyata. Karena dunia nyata sekarang sudah sangat individualistik ya, saya kira kehidupan. Jadi kita lebih akrab dengan teman kita di WhatsApp, di grup WhatsApp, meskipun mungkin kita belum pernah ketemu, daripada teman sekolah kita atau bahkan sekelas kita gitu, atau teman kerja kita. Nah, saya sangat setuju dengan Romo Heru tadi bahwa kita tidak bisa lagi menolak dunia itu, dan kita sudah ada di dalamnya, sudah terpenjara atau apa, jadi tidak bisa lagi keluar dari situ. Saya kira 1.000.000 satu orang mungkin bisa menghindar dari itu, tapi 999.000 lainnya saya kira tidak bisa. Nah, ada juga riset ya tahun 2019 atau 2010 dari LIPI yang mengatakan dunia digital ini adalah jadi ada perubahan sikap orang beragama Indonesia karena adanya dunia digital ini. Kata riset ini, sebelumnya orang beragama itu tujuannya untuk bergaul dengan orang lain. Jadi saya berislam itu untuk secara nasional sebagai bangsa untuk bergaul dengan orang lain. Jadi tidak ada asumsi bahwa saya Islam lalu menolak agama lain atau Kristen menolak agama lain. Itu tidak ada. Tidak ada perasaan spiritual seperti itu dalam orang beragama di Nusantara. Ya. Karena tadi Pak Heru bilang di sini tidak ada sekat-sekat ya dengan tidak seperti di negara lain, atau bahkan di Amerika itu kulit putih kulit hitam itu punya sejarah yang panjang. Baru tahun 60-an orang kulit hitam boleh makan bersama, boleh terlibat di politik, juga perempuan. Perempuan di Amerika itu baru 60. Kita tahun 55 perempuan sudah punya hak politik ya. Jadi boleh dibilang, kita boleh mengklaim kita dalam hal tertentu lebih maju dari dunia barat. Ya. Jadi kita perlu belajar dari apa yang kita punya. Kita di Amerika itu menurut riset juga waktu itu ya, orang bergereja itu artinya memilih bisa etnis, bisa warna kulit, bisa jadi gereja itu adalah primordial. Nah, saya kira kita tidak punya tradisi seperti itu.
Bahkan di zaman Belanda kita diciptakan ada pri dan non pri, tapi tidak juga mampu menciptakan satu demarkasi di sini. Ya, memang kita punya peristiwa-peristiwa kekerasan anti Cina ya, tapi itu bukan tradisi yang berlangsung secara kontinu. Nah, sekarang kata riset dari LIPI itu, orang beragama itu untuk membedakan dengan orang lain. Jadi ada perubahan sikap beragama dari sebelumnya untuk engage ya, untuk menerima orang lain, sekarang justru untuk membangun identitas dan untuk membedakan dengan orang lain. Nah, maka apa yang kita punya ini ada harmoni, ada dialog, ada multi etnik, multi lainnya ya, multi agama, multi pulau dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang given. Apa yang kita punya itu bukan sesuatu yang begitu saja ada. Tapi itu satu proses panjang dari belajar, dari proses negosiasi yang kadang-kadang mengalami kegagalan tertentu ya. Misalnya kasus Ambon, kalau teman-teman masih ingat, ada kasus Sampit, ada kasus Cina ya tahun 99 misalnya, itu adalah kecelakaan-kecelakaan kecil yang itu justru harus mengingatkan kita, memperingatkan kita bahwa apa yang kita punya itu bukan sesuatu yang abadi, tapi adalah satu proses yang dibangun oleh bangsa kita, oleh orang tua kita, yang harus kita perbaiki terus-menerus karena ada tantangan-tantangan ya. Ada tantangan misalnya dulu mayoritas Hindu-Buddha, lalu masuk mayoritas Muslim. Ya. Mayoritas Muslim itu hanya terbentuk kira-kira kurang dari 2 abad. Abad 15-16 itu. Yang tadinya mayoritas Hindu lalu berubah drastis menjadi mayoritas Islam. Tetapi menurut riset-riset yang ada, tidak ada yang disebut sebagai perang agama. Proses perubahan Islamisasi yang begitu cepat itu tidak terjadi perang agama. Berbeda dengan di bagian-bagian lainnya, bahkan di Iran, di Timur Tengah, di Turki, di Spanyol, dan lain-lain, itu terjadi peperangan. Tapi di sini tidak. Gitu. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Jadi, dulu itu adalah dunia air ya, laut ya, orang berinteraksi melalui laut. Kemudian perubahan sejak kolonial itu menjadi daratan. Jadi ketika Muslim datang, itu tradisi kita itu tradisi laut sebenarnya. Ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa laut di Nusantara itu adalah penyambung dari pulau-pulau, bukan pemisah. Nah, ini perspektif yang beda ya. Kalau orang barat, orang yang hidup di kontinental, itu menganggap laut itu pemisah dari pulau-pulau. Tapi menurut Lombard ya namanya, orang Prancis mengatakan bahwa laut itu adalah penyambung pulau-pulau karena masyarakatnya bergaul dari pulau ke pulau, kemudian bertemunya di tengah laut. Dan laut itu adalah satu area di mana kebudayaan itu terbangun. Ada sebuah buku baru-baru ini yang terbit namanya Mahmud Kurya. Itu meneliti tentang bagaimana buku-buku Imam Syafi'i ya, kalau Anda pernah dengar. Imam Syafi'i itu salah satu pemimpin mazhab dalam Islam
Nah, saya nggak tahu istilahnya di Katolik mungkin apa ya, semacam nggak tahu ya, tapi itu kira-kira orang yang sangat dihormati. Riset ini mengatakan bahwa etika fikih, ya fikih itu adalah tuntunan agama, pedoman agama. Terbangunnya etika fikih dari Imam Syafi'i itu terbangun di atas laut, misalnya gitu. Itu kan sangat menarik ya, apa kita pelajari. Itu bukan hanya fikih, bukan bagi orang Islam ini, bagi masyarakat secara umum Nusantara. Bagaimana proses terjadinya Islamisasi, kemudian terbangun etika Islam, etika bersama ya, bukan etika Islam dalam hal eksklusif berbeda dengan yang lain. Jadi orang berislam, orang masuk Islam itu belum tentu karena keimanan dalam arti yang ini ya, yang disaklek itu, tapi karena etika hidup bersama. Gitu. Jadi tidak selalu orang yang masuk ke dalam komunitas Muslim lalu dengan sendirinya harus disebut Islam, tapi bisa juga orang yang hidup di dalam tradisi Islam. Maka ketika terjadi proses nasionalisme, ya terbangunnya nasionalisme, di tempat lain itu terjadi perang sampai sekarang belum selesai ya, di Mesir, di Pakistan, di mana-mana itu masih terjadi perang bagaimana Islam harus menundukkan nasionalisme dan sebaliknya. Tapi di sini sejak awal meskipun ada perdebatan-perdebatan dengan basis etik tadi, terbangunnya nasionalisme itu justru diangkut atau digagas oleh bersama-sama, baik orang Islam maupun orang yang lain. Ya. Jadi nasionalisme Indonesia, orang Islam bisa menyebut sebagai nasionalisme Islam, tapi orang Kristen juga menyebut sebagai nasionalisme Kristen dan seterusnya. Dan itu tidak saling meniadakan, tapi justru saling memperkuat. Nah, jadi ada proses perubahan misalnya dari tadi kesultanan menjadi nasionalisme nation state, tapi juga dari dunia laut ke dunia darat ya. Saya boleh bilang bahwa di era kolonial itu adalah proses daratisasi dalam arti ini ya, dalam arti mentalitas hidup gitu. Jadi dulu orang Nusantara itu hidupnya akrab dengan laut, sekarang justru menjauh dari laut. Sekarang baru sadar bahwa kita perlu kembali ke laut. Nah, sekarang ini berubah dari darat ke digital. Itu adalah tantangan yang saya kira harus kita hadapi. Dan anak-anak muda inilah yang saya kira belum menyadari itu. Nah, maka perlu ada kreasi-kreasi. Bagaimana kalau tadi ditemukan ditemukan dalam penelitian LIPI ada pergeseran kesadaran beragama dari menyatu menjadi memisah, dari terpisah. Itu bagaimana digital ini bisa dibalik kembali. Tadi dari laut ke darat itu memang ada kriya-kriya kecil ya, ada DITI dan lain sebagainya, tapi itu bisa semua diredam dengan akselerasi terhadap rekonstruksi. Jadi yang tadinya kebersamaan di laut, lautlah yang menjadi kebersamaan. Ketika di darat ada proses goncangan, tapi kemudian terbangun lagi rekonstruksi. Nah, sekarang tantangannya adalah rekonstruksi di dunia digital. Nah, teman-teman sekalian, di teman-teman NU, anak-anak muda ini, saya menyarankan teman-teman ini kalau bisa difasilitasi Mas Wahyu dan Pak Heru, Romo Heru, di 10 tahun lalu atau 7-8 tahun lalu, tidak ada satupun sosial media ya yang mengkampanyekan dialog kebersamaan yang diusung oleh NU itu yang terlihat di ranking.com ranking apa namanya penerbitan digital itu tidak ada satupun.
Tapi kemudian teman-teman NU lain ya, kalau Anda bisa nu.org.id, nu.org.id, di situ sekarang ada grup, ada islami.co, ada apalagi ya, syariah.co dan lain sebagainya. Banyak sekali, kalau nggak salah ada 10 lebih itu. Nah, dalam waktu 4-5 tahun, mereka bisa dulu dari ranking 1 sampai 10 semuanya radikal, semuanya mengkampanyekan anti nasionalisme, anti dialog, anti non muslim dan lain sebagainya. Itu intinya itu dari 1 sampai 10 dan tapi dalam waktu 4-5 tahun kemudian sekarang ini ada 5 tertinggi, ranking tertinggi itu adalah ciptaan teman-teman anak NU itu. Ada nu.org.id dan lain sebagainya. Jadi kalau dari 20, kalau kita lihat ranking dari 1 sampai 20, maka 5, paling nggak 5 itu adalah punya teman-teman NU. Meskipun mayoritas, kalau dihitung secara mayoritasnya, karena dari 6 ke 20 itu adalah milik mereka. Jadi persaingan itu dalam arti seperti ini itu sangat konkret dan harus dilakukan. Bagaimana membangun satu media digital yang bisa bersaing tanpa harus melakukan kekerasan dan baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita setahu saya lah paling nggak teman-teman NU ini yang saya sebut, padahal mereka punya lebih dari 10, tapi yang nangkring di paling tinggi itu ada 5. Itu justru menghindari penggunaan kata-kata melecehkan, konfrontatif, kemudian caci maki, itu justru sejak awal itu dihindari. Jadi ingin menjadi contoh yang lain-lain. Menurut saya sekarang sudah ada beda ya kalau kita lihat di ini. Situs-situs yang dialogis ini sekarang sudah semacam mendominasi gitu, menjadi perspektif. Jadi kita sudah tidak melihat caci maki secara masif kayak kira-kira 3 tahun yang lalu. Mungkin di waktu pemilu 99 itu puncaknya, tapi setelah itu saya kira surut. Nah, bagaimana kita memperkuat ini? Jadi kalau teman-teman nanti punya waktu atau berkeinginan dengan sinergi dengan teman-teman muda NU ini, teman-teman NU lain, saya insya Allah bisa memfasilitasi itu. Bagaimana membangun atau merekonstruksi kembali tradisi kita yang dialogis, yang akulturatif ini bisa dibangun kembali di era atau di dunia digital, di dunia non bumi gitu. Seperti juga ada perubahan dari laut ke darat, dari darat ke ya sekarang digital. Mungkin itu Mas Wahyu dan Romo Heru dan teman-teman semua. Nanti saya kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, saya bisa komentar balik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.